Kisah ini bermula ketika dua makhluk abadi tengah bermain catur. Salah satunya adalah Li, sang immortal. Dalam permainan santainya itu, Li mengeluhkan bahwa waktu luangnya selalu terasa begitu singkat. Sumber kegelisahan terbarunya adalah sebuah utang budi. Dulu ia pernah berjanji bahwa jika ada pesan yang dikirim melalui dupa hitam, ia akan menerima keturunan seorang kenalan lamanya sebagai murid. Masalahnya, selama 3 tahun terakhir, setiap kali dupa hitam itu dinyalakan, apinya selalu padam tak lama kemudian. Hal itu memaksanya turun tangan mencari siapa yang memanggilnya. Dan kini, untuk ke-13 kalinya dalam kurun 3 tahun itu, dupa kembali menyala. Kali ini Li benar-benar memutuskan untuk melihat siapa yang terus mempermainkannya di dunia fana. Di bumi, sosok yang menyalakan dupa itu adalah protagonis kita, Bai Xiaochun. Ia berusaha menenangkan diri. Kali ini, ia bertekad untuk benar-benar menyelesaikan ritual pemanggilan, bukan melarikan diri seperti sebelumnya. Ritual itu tetap berbahaya, petir menyambar-nyambar di sekelilingnya. Penduduk desa Bai berlutut memohon kepada makhluk abadi yang mereka sebut si Musang Putih. Namun kepala desa meminta mereka untuk lebih berbaik hati kepada Bai, karena mereka telah menyaksikan bocah itu tumbuh besar di desa tersebut. Di puncak gunung, Bai hampir menyerah lagi. Namun tiba-tiba sebuah suara dari langit menegurnya karena telah mempermainkan dupa hitam. Sosok itu akhirnya menampakkan diri. Ia adalah Li Qinho. Dengan gugup, Bai menjelaskan bahwa ia telah menunggu lebih dari 3 tahun. Li menuntut penjelasan. Mengapa bocah ketakutan ini memanggilnya lebih dari 10 kali, namun selalu lari setiap kali ia datang? Dengan jujur, Bai menceritakan bahwa kedua orang tuanya telah meninggal sejak ia kecil. Seluruh penduduk desa menjadi orang tua keduanya. Semua tahu bahwa menyalakan dupa berarti memanggil sang immortal yang akan membawanya pergi sebagai murid. Setiap kali dupa menyala, warga desa memohon agar Bai tetap tinggal. Dan karena tak tega, ia selalu memilih untuk bertahan. Li terkesima melihat kesetiaan seorang anak semuda itu. Namun kini, Bai berkata bahwa ia telah siap. Ia ingin menjadi immortal hidup selamanya, dan cukup kuat untuk melindungi orang-orang yang ia sayangi. Li setuju menerimanya sebagai murid, namun sebelum pergi, Bai meminta waktu untuk berpamitan kepada kepala desa. Ia berkata bahwa kepala desalah yang paling berat melepasnya. Ironisnya, ketika kita melihat ke desa, sang kepala desa justru diam-diam bersyukur ke langit karena akhirnya bocah itu akan pergi. Warga pun merayakan kepergian Bai, meski perpisahan itu tetap terasa haru. Bai berjanji suatu hari akan kembali mengunjungi mereka. Setelah itu, Li membawa Bai ke Sekte Immortal untuk memulai pelatihan. Namun alih-alih langsung dibimbing gurunya, Bai justru ditinggalkan dan disambut oleh seorang pria bernama Zhang. Ia memberitahu bahwa dapur api kedatangan anggota baru. Belum lama berkenalan, seorang pria bernama Bao datang dengan wajah kesal. Ia marah karena dapur api menerima seseorang selemah Bai dengan cara yang ia anggap curang. Selama 7 tahun, Bao menghemat makanan dan pengeluaran lain demi membeli batu roh, berharap bisa diterima di sana. Ia yakin Bai telah merebut tempatnya. Dengan marah, Bao mencoba menyerang. Untungnya, Zhang menyelamatkan Bai tepat waktu dan menegur Bao yang sudah berada di tingkat kultivasi kedua. Zhang memperingatkannya untuk berhenti membuat masalah, tetapi Bao justru menjadikan Bai sebagai musuh bebuyutan. Ia menantangnya, bersumpah bahwa suatu hari nanti salah satu dari mereka harus mati. Setelah Bao pergi, Zhang menjelaskan bahwa selama Bai tidak mencari gara-gara, ia akan aman di dapur api. Tempat itu bertugas menyiapkan makanan bagi para tetua sekte. Semua bahan makanan di sana berkualitas tinggi dan mengandung kekuatan spiritual untuk membantu latihan. Bai adalah anggota ke-9 dapur api. Ia kemudian dibawa ke upacara pemilihan artefak ilahi. Ia membayangkan akan memilih artefak luar biasa, namun terkejut ketika yang tersedia hanyalah wajan. Awalnya ia ragu, merasa tak sanggup mengangkatnya. Namun Zhang berkata bahwa membawa wajan akan menunjukkan bahwa ia bagian dari dapur api, dan orang-orang akan segan mengganggunya. Akhirnya Bai memilih satu wajan yang menjadi miliknya. Teman-temannya tertawa karena bentuknya mirip tempurung kura-kura. Zhang lalu menjelaskan tentang 10 tingkat kondensasi Qi. Semakin tinggi tingkatnya, semakin banyak teknik yang bisa dikuasai. Setelah melewati 10 tingkat itu, seseorang dapat melangkah ke alam pendirian fondasi. Namun, di sekte tempat dapur api berada, murid hanya bisa mencapai tingkat ketiga sebelum harus pindah ke sekte luar. Proses itu sangat panjang. Bai sadar ia harus bekerja keras untuk melindungi dirinya sendiri. Malam itu, saat berlatih, ia mendengar suara aneh dan mengira Bao datang mencarinya. Namun ternyata anggota dapur api lain sedang diam-diam menyantap makanan spiritual di luar. Meski begitu,
Bao memang berada tak jauh dari sana, bersumpah bahwa Bai tak bisa bersembunyi selamanya, dan ia akan melenyapkannya. Kembali ke dalam, Bai berkata ia tak sanggup makan lagi, dan berjanji tak akan melaporkan mereka. Ia diberitahu bahwa sebagai pemula, tubuhnya perlu makanan spiritual untuk membersihkan kotoran dalam tubuhnya. Mereka terus makan, dan ikatan persahabatan pun tumbuh. Tiba-tiba Bai terkejut karena tubuhnya terasa panas membara. Keesokan paginya, ia menyadari tubuhnya tak lagi pegal saat berlatih. Ia dapat merasakan ki mengalir di dalam dirinya. Semangatnya berkobar. Tak lama kemudian, ia berhasil mengendalikan kekuatan spiritualnya. Namun rasa lapar datang, dan ia memasak sebutir beras spiritual di wajannya. Hasilnya membuatnya tercengang. Beberapa waktu kemudian, anggota lain khawatir karena tak melihat Bai seharian. Ia menjelaskan bahwa ia terlalu fokus berlatih. Zhang kagum karena Bai begitu cepat mencapai tingkat pertama kondensasi Qi. Bai dengan polos mengaku bahwa itu berkat nasi bercahaya yang ia makan. Semua tertawa. Tidak ada yang namanya nasi bercahaya, kecuali benda itu telah dimurnikan. Mereka menjelaskan bahwa kemampuan memurnikan masih sangat jauh dari level Bai saat ini. Ada 3 jenis pemurnian. Pemurnian senjata untuk memperkuatnya, pemurnian ramuan untuk menyempurnakan formula, dan yang terakhir, pemurnian spiritual. Pemurnian spiritual sangat langka, hanya sedikit yang mampu melakukannya. Prosesnya melibatkan penuangan ki hidup dunia ke dalam sebuah benda secara paksa. Setiap keberhasilan akan meninggalkan ukiran unik, dan kekuatannya akan berlipat ganda setiap kali pemurnian berhasil. Malam itu, Bai termenung. Apakah sebutir nasi yang ia masak tadi telah mengalami pemurnian spiritual? Apakah wajannya sebenarnya adalah instrumen ilahi yang mampu melakukan pemurnian spiritual? Ia memutuskan untuk mengujinya dan merahasiakan semuanya dari orang lain. Sementara itu, di luar sana, Bao masih menunggu. Menanti saat Bai melangkah keluar, Bai menyadari bahwa dirinya baru mencapai tingkat kedua dalam tahap kondensasi Qi. Kesadaran itu membuatnya bertekad untuk berlatih lebih keras lagi, agar suatu hari ia tak perlu bersembunyi dari siapapun. Beberapa waktu kemudian, Bai dikejutkan oleh sesuatu yang aneh. Ia baru saja menyelesaikan proses spirit refining pada pedang kayunya untuk kedua kalinya. Namun setelah itu, langkah kakinya terasa berbeda, lebih ringan, lebih mengalir, seolah ada sesuatu yang tertarik keluar dari dalam dirinya. Kengerian pun menyergapnya saat ia menyadari beberapa helai rambutnya rontok. Saat itulah ia memahami kebenaran pahit. Setiap kali ia melakukan penyempurnaan, sebagian dari umurnya ikut terkuras. Sepanjang hidupnya, Bai selalu berhati-hati agar bisa hidup selama mungkin. Kini, semua usahanya terasa sia-sia. Ia menyalahkan teknik kultivasinya sendiri karena telah merusak kerja kerasnya. Namun di tengah kegelisahan itu, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ia kini mampu menyerap dan memanggil kembali ki-nya sesuka hati. Tak lama kemudian, ia dipanggil keluar oleh Zhang. Emosinya yang memuncak membuat Bai melampiaskan amarah kepada Bao. Ia menyalahkan latihan keras yang dipaksakan oleh Bao karena latihan itulah yang membuatnya melakukan spirit refining dan kehilangan sebagian umurnya. Dengan amarah membara, ia memanggil nama Bao siap untuk bertarung. Namun kabar yang datang justru berbeda. Bao menghilang dan kemungkinan besar telah menyerah. Bai semakin kesal. Ia merasa telah kehilangan umurnya untuk sesuatu yang sia-sia. Saat itulah seorang anggota lain mendengar keluhannya dan memberitahu bahwa misi baru telah tersedia. Hadiahnya adalah tambahan umur selama 1 tahun penuh. Tanpa ragu, Bai pergi ke kota untuk membeli perlengkapan misi. Sayangnya uangnya tidak cukup. Di sana, ia bertemu kembali dengan Bao, yang mengejeknya dan mengatakan tak akan ada yang menyelamatkannya kali ini. Bai menjawab dengan tenang bahwa ia memang sudah siap bertarung. Namun, ketika dua pria lain bergabung dengan Bao, ia langsung berubah pikiran dan memilih mundur. Bao mengejarnya, sementara itu para anggota dapur api juga sedang mencari Bai. Salah satu pria yang bersama Bao menjelaskan bahwa mereka berasal dari Supervision Department, ditugaskan untuk mengawasi pertarungan antara Bai dan Bao. Zhang tampak tak peduli, ia yakin bisa mengatasi mereka dengan mudah. Pertarungan pun dimulai. Bao menyerang lebih dulu dan untuk pertama kalinya Bai bertahan menggunakan pedang kayu yang telah ia sempurnakan. Di sisi lain, Zhang bertarung melawan pengawas. Keduanya sama-sama kultivator tingkat ketiga kondensasi Qi, sehingga pertarungan berlangsung seimbang dan sengit. Tiba-tiba, semua pertarungan terhenti. Mereka merasakan bahwa seseorang hampir terbunuh. Zhang mengira yang kalah adalah Bai. Pengawas bahkan sempat mengejek bahwa anggota dapur api perlu meningkatkan kemampuan mereka. Namun semua terkejut saat mengetahui bahwa justru Bai yang menang. Dengan amarah yang belum padam, Bai melampiaskan emosinya kepada Bao, menyalahkannya atas umur yang hilang. Setelah Bao dikalahkan, efek sihir yang membelenggu Bai pun terangkat.
Ia bersumpah akan membalas dendam lagi jika tidak berhasil mendapatkan kembali umurnya. Lebih mengejutkan lagi, Bao mengungkapkan bahwa Bai kini telah mencapai tingkat ketiga kondensasi Qi. Tak lama kemudian, diumumkan bahwa akan diadakan ujian kenaikan tingkat, satu-satunya kesempatan untuk masuk ke sekte luar. Hanya 3 peserta teratas yang akan diterima. Persaingan dipastikan sangat sengit. Zhang menjelaskan bahwa kelompok dapur api biasanya tidak pernah ikut serta. Namun kali ini, Bai merasa sudah waktunya untuk berubah. Beberapa waktu kemudian, warga desa mulai bertanya-tanya mengapa dapur api begitu sunyi. Di tempat lain, sekelompok orang membicarakan ambisi mereka untuk meraih posisi teratas. Kedatangan keluarga Hao membuat suasana semakin heboh. Semua orang menyingkir saat seorang gadis misterius turun dari kereta. Mereka juga terkejut mengetahui bahwa dapur api ikut serta dalam ujian. Saat ujian dimulai, rencana Bai terungkap. Ia ingin mereka menunggu. Karena persaingan begitu ketat, pertarungan awal pasti brutal. Lebih baik membiarkan peserta lain saling menghabiskan tenaga, sementara mereka menyimpan kekuatan. Meski telah berlatih tanpa henti, ujian itu ternyata jauh lebih berat dari dugaan. Semakin tinggi mereka mendaki gunung, semakin berat pula pergerakan mereka. Namun, Bai tampak tak terpengaruh sedikit pun. Di tengah perjalanan mereka bertemu Chen, sang pengawas. Ia heran mengapa dapur api, sekte paling menguntungkan, tiba-tiba ingin ikut ujian, namun upayanya mengejar mereka gagal, dan ia tertinggal sambil melempar ancaman kosong. Akhirnya, Bai tiba di rintangan terakhir, 5 pilar kayu berdiri di lumpur. Ia harus mengendalikan batu-batu melayang dalam urutan tertentu untuk membuka jalan. Zhang pernah berkata bahwa ujian ini tidak mematikan, bahkan jika terjatuh. Tapi Bai tak sepenuhnya yakin. Dengan hati berdebar, ia menyusun pijakan demi pijakan. Saat tinggal satu bagian terakhir, ia melompat dengan sisa tenaga. Seekor burung sempat membantunya, namun kemudian terbang pergi. Bai berteriak saat tubuhnya jatuh. Namun beberapa detik kemudian, ia terbangun, masih hidup. Ia telah menyelesaikan ujian. Tak lama, 2 anggota lain menyusul. Mereka diberitahu bahwa setelah melewati gerbang, mereka resmi menjadi murid sekte luar, memulai jalan menuju keabadian. 2 peserta lain datang terlambat dan kecewa. Namun Bai justru membuat semua orang terdiam ketika ia berkata bahwa kelompoknya belum siap. Dengan nada dramatis, ia mengungkapkan betapa berat meninggalkan saudara-saudaranya di dapur api. Ia bahkan mengatakan bahwa saudaranya menjadi kurus karena kelaparan demi latihan, bahkan sampai pingsan. Lalu, dengan tenang, ia menawarkan 2 posisi sekte luar, seharga 200 Spirit Stones masing-masing. Ia berpidato panjang tentang mimpi dan jalan menuju keabadian. Salah satu pria tersentuh dan menyerahkan seluruh tabungannya, yakin bahwa ia tak lagi membutuhkan harta saat menjadi abadi. Namun pengawas utama menghentikan semuanya, menuduh mereka melanggar aturan. Ketika ditanya aturan mana yang dilanggar, ia tak mampu menjawab. Bai lalu dengan percaya diri melafalkan seluruh 386 aturan ujian satu persatu. Berjam-jam berlalu. Karena tak ada aturan yang dilanggar, transaksi pun berlanjut. Tawaran meningkat hingga 300 batu. Sebelum gadis aneh dari keluarga Hao menawarkan 10 kali lipat. Terkejut namun senang, Bai menerima tawaran itu. Chen datang dengan wajah murka, tetapi pengawas menjelaskan bahwa tak ada aturan yang dilanggar. Meski ini kejadian pertama dalam sejarah ujian, semuanya sah. Mereka pun diarahkan ke aula hukum untuk memastikan segalanya resmi. Semua setuju dengan tenang. Namun Chen, yang masih tak puas, mencoba mendorong Bai melewati gerbang agar ia terpaksa menjadi murid sekte luar. Dan kisah berlanjut ketika terungkap bahwa Bai ternyata tidak benar-benar dipaksa melewati gerbang tersebut. Chen ternyata berada di sisi lain gerbang. Dalam kilas balik terungkap bahwa Bai lah yang secara otomatis menyelamatkannya. Chen mencoba kembali, tetapi sang pengawas menjelaskan bahwa semua keputusan bersifat final. Gadis aneh yang sebelumnya membayar untuk melewati gerbang berterima kasih kepada Bai karena telah mengizinkannya, lalu memperkenalkan diri sebagai Xiao Mei. Dengan perasaan lega, Bai tetap tinggal bersama dapur api. Tak lama kemudian, kelompok mereka dibuat tercengang saat mengetahui bahwa mereka kini memiliki 200 batu roh setelah menjual tempat mereka untuk bergabung ke sekte luar. Mereka pun mulai berangan-angan tentang cara menghabiskan batu roh itu. Bai sendiri hanya menginginkan sebuah pil keabadian. Namun tiba-tiba, Bai dan kelompoknya ditangkap satu persatu oleh kekuatan yang lebih tinggi. Mereka diberitahu bahwa mereka akan tetap dipaksa menjadi murid sekte luar. Bai kembali dipertemukan dengan sang immortal Li. Ia berusaha menjelaskan bahwa telah terjadi kesalahan, tetapi Li mengabaikannya dan hanya berpesan agar ia berlatih dengan keras atau akan dikirim kembali ke desanya. Setelah Li pergi, seorang pria bernama Yun Pei menyambut Bai.
Ia terkejut melihat betapa baiknya perlakuan terhadap murid sekte luar. Ia bahkan menerima pakaian baru. Yunpei mengatakan bahwa ia belum pernah melihat sang immortal semarah itu kepada seseorang dan menduga Bai pasti telah melanggar aturan. Saat Bai membela diri dan menyebut nama Li dengan santai, Yunpei tersinggung. Ia menegaskan bahwa kini Bai adalah murid sekte luar dan harus menjaga etika. Terlebih lagi karena ia adalah murid magang apoteker, jalur pengobatan yang termasuk salah satu dari 4 sekte utama. Sekte ini dipimpin oleh kepala sekte yang sangat dihormati. Yunpei ingin Bai menunjukkan rasa hormat yang pantas. Mendengar itu, Bai semakin terinspirasi karena ia bercita-cita suatu hari mampu meracik pil keabadian. Yunpei menjelaskan bahwa jika ia berlatih dengan sungguh-sungguh, kelak pil sederhana yang hanya menambah usia 1 tahun pun akan terasa sepele baginya. Kemudian Bai dibawa ke papiliun kitab, tempat yang ukurannya belasan kali lebih besar dari dapur api. Ia tidak menemukan kitab tentang pemurnian ramuan. Yunpei menjelaskan bahwa para murid magang harus terlebih dahulu mempelajari 10 jilid tentang tanaman dan hewan spiritual. Setelah itu, mereka harus lulus ujian 10 monumen raksasa untuk naik tingkat. Suatu hari, seorang pria mencari gulungan tertentu, tetapi tak seorang pun tahu letaknya. Secara mengejutkan, Bai maju dan dengan rinci menyebutkan lokasi tepat gulungan itu. Semua orang terpukau oleh daya ingatnya yang luar biasa. Tak lama kemudian, Bai meminta salinan sebuah kitab tentang kekuatan keabadian abadi. Sang tetua menjelaskan bahwa kitab itu belum lengkap dan sangat sulit dilatih. Ia harus menahan rasa sakit menusuk tulang dan kelaparan hebat. Namun Bai tetap teguh. Keesokan harinya, saat mencari herbal, Bai bertemu kembali dengan Chen yang ingin balas dendam. Bai melarikan diri dan tanpa sengaja memasuki monumen ujian 10 monumen raksasa. Ia tidak sadar bahwa monumen itu telah aktif hingga terdengar suara yang mengumumkan dimulainya ujian. Dalam ujian itu, 10.000 tanaman akan dipisahkan menjadi beberapa bagian, dan peserta harus menyusunnya kembali ke bentuk semula di dalam kuali. Jumlah tanaman yang berhasil dirakit dengan benar akan dihitung. Berkat bacaannya baru-baru ini, Bai dengan percaya diri menyusun kembali tanaman-tanaman itu. Sementara itu, di tempat lain, seorang jenius bernama Shinki dengan percaya diri menyusun ribuan kerangka hewan. Semua orang yakin ia akan kembali menempati peringkat pertama. Ia telah mendominasi 9 dari 10 monumen, dan kini menantang monumen ke-10. Jika ia berhasil lagi, itu akan menjadi keajaiban yang tak pernah terlihat dalam lebih dari 1000 tahun. Simbol peserta dengan nilai tertinggi mulai muncul di atas monumen. Semua orang menunggu simbol vas milik Shinki. Bahkan terdengar suara kuali ilahi, suara yang hanya muncul bagi mereka yang meraih peringkat pertama di 10 monumen sekaligus. Namun yang muncul bukanlah vas. Simbol itu adalah seekor kura-kura kecil. Semua orang tercengang. Tidak ada suara kuali ilahi yang menyertai kemunculannya. Dalam kekacauan itu, Bai berpura-pura menjadi orang lain dan memuji simbol kura-kura itu sebagai gambar yang ringkas, bergaya, dan menggemaskan. Jin datang untuk memberi selamat kepada Shinki, tetapi ia justru masuk kembali ke monumen untuk mengulang ujian. Ia berhasil meningkatkan hasilnya menjadi 8.000 tanaman tersusun benar. Namun sekali lagi, simbol kura-kura kecil muncul. Ia hanya bisa bertanya-tanya berapa banyak tanaman yang berhasil dirakit sang pemenang misterius. Kepada Xiaomei, Bai hampir saja mengungkap bahwa ia membutuhkan lebih dari 9.000 tanaman untuk mengalahkannya, dan bahwa dialah sang kura-kura kecil. Untungnya, ia berhasil menahan diri. Selama 7 hari berturut-turut, Shinki mencoba mengalahkan kura-kura kecil itu, tetapi selalu gagal. Orang-orang mulai berspekulasi bahwa pemilik simbol itu pasti seorang tetua bijaksana dengan pengalaman luar biasa. Bai diam-diam menunggu momen yang tepat untuk mengungkapkan identitasnya. Namun suasana berubah ketika Jin menawarkan hadiah bagi siapapun yang dapat menangkap pemilik simbol kura-kura, hidup atau mati. Siapapun yang mendukung kura-kura kecil itu langsung dipukul jatuh. Xiaomei membela sang kura-kura, tetapi Bai menyelamatkannya sebelum ia terluka. Dengan mata berbinar, Xiaomei menyatakan kekagumannya pada sosok di balik simbol kura-kura itu. Ia berharap suatu hari kura-kura kecil itu akan meraih peringkat pertama di ke-10 monumen dan mendapatkan harta rahasia yang dijanjikan. Itulah pertama kalinya Bai mendengar tentang harta rahasia tersebut. Ia pun setuju untuk mendukung kura-kura kecil bersama Xiaomei. Sejak saat itu, Bai belajar dengan tekun sambil berusaha menjaga profil rendah. Ketika Xiaomei datang membawa makanan dan melihat begitu banyak kitab di kamar Bai, ia takjub. Bahkan ia membandingkannya dengan kura-kura kecil itu dan dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa Bai pasti mampu menaklukkan ke-10 tingkat ujian utama suatu hari nanti.
Xiaomei percaya bahwa ia bahkan bisa mencapai tahap foundation establishment. Ia kembali membuat Bai terkejut ketika menjelaskan bahwa tahap tersebut dapat mengubah usia seseorang secara drastis. Ia mengatakan bahwa ada 3 jenis foundation establishment. Salah satunya mampu memperpanjang usia hingga 100 tahun, dan yang lainnya bahkan bisa lebih lama lagi. Menyadari bahwa itu adalah tujuan jangka panjang, Bai pun merencanakan untuk lulus seluruh 10 ujian monumen terlebih dahulu. Jika ia berhasil mendapatkan harta tertinggi sebagai hadiah, itu akan sangat membantunya meraih tujuan besarnya. Beberapa waktu kemudian, salah satu kepala sekte menunjukkan ketidaksenangannya. Ia yakin bahwa si kura-kura kecil telah berbuat curang, karena kecepatannya menaklukkan monumen bahkan melampaui Li. Ia menduga semua itu berkat harta rahasia yang dimilikinya. Kepala sekte lainnya pun menuntut penyelidikan untuk mengungkap identitas si kura-kura kecil. Sementara itu, konflik antar faksi mulai memanas dan orang-orang tak bersalah ikut menjadi korban. Banyak yang bertanya-tanya, apakah si kura-kura kecil bertarung demi kebenaran? Dalam hitungan bulan, kura-kura misterius itu berhasil meraih peringkat pertama di 9 monumen, dan semua upaya untuk menangkapnya selalu gagal. Suatu malam, Bai menunggu di monumen terakhir. Ia terkejut karena tempat itu tampak tak dijaga. Dengan hati-hati ia masuk, sementara di luar, sekelompok besar orang diam-diam menunggu. Jin bersumpah tak akan membiarkannya lolos kali ini. Shinki pun datang, mengaku hanya ingin melihat siapa sebenarnya si kura-kura kecil. Tiba-tiba, simbol kura-kura muncul di atas monumen terakhir. Semua orang terpana saat kuali ilahi berdentang, suara yang terakhir terdengar 1000 tahun lalu. Di dalam, sebuah suara memberi selamat kepada Bai, karena berhasil meraih peringkat pertama di seluruh 10 monumen. Ia pun menerima harta tertinggi. Begitu monumen terbuka, semua orang bersiap menyerang. Namun perhatian mereka teralihkan oleh cangkang kura-kura aneh. Ternyata itu hanya teknik langkah milik Bai. Mereka mengejarnya. Tak percaya seekor kura-kura bisa bergerak secepat itu. Pertarungan pun pecah antara anggota sekte dan penegak hukum. Namun Li tiba-tiba datang dan menghentikan keributan, memerintahkan semua orang untuk pergi. Bai pun pergi, tetapi ia terjatuh dan berhenti sejenak untuk mengagumi hadiah tertingginya, pil keabadian. Sayangnya, pil itu terlepas dari tangannya, dan ia justru berhadapan dengan seekor ayam liar. Dengan ngeri, Bai melihat burung bodoh itu menelan pil tersebut dan terbang pergi dengan angkuh. Beberapa bulan berlalu, orang-orang tak lagi menganggap si kura-kura kecil sebagai buronan, melainkan legenda misterius. Kini, Bai menjalani kehidupan biasa, menanam bambu. Ia telah mencapai tingkat keempat kondensasi Qi, tetapi belum ada kemajuan menuju keabadian, setidaknya sampai sekarang. Ia pun kembali berlatih dengan keras. Ia memurnikan kulitnya, melatih otot dan tulangnya, mengendurkan dan mengencangkan tubuhnya berulang-ulang. Latihan itu sangat menyakitkan, tetapi ia terus bertahan. Saat terbangun setelah pingsan, ia merasakan kelaparan paling hebat sepanjang hidupnya. Tak ada orang biasa yang mampu menahan rasa lapar seperti itu. Ia pun mengutuk ayam yang memakan pil keabadiannya dan bersumpah akan membuat semua ayam membayar. Ia menggunakan serangga umpan untuk mencuri ayam di peternakan terdekat. Keesokan harinya, penduduk kota dikumpulkan oleh Shinki. Ia mengumumkan bahwa ayam berekor roh, ayam langka bernilai tinggi untuk bahan obat, telah dicuri puluhan ekor dalam satu malam. Li sedang dalam pelatihan tertutup dan tak mengetahui situasi ini. Sebagai muridnya, Shinki mengambil tanggung jawab dan menawarkan liontin pelindungnya sebagai hadiah bagi siapapun yang menangkap pencurinya. Bai sadar situasinya berbahaya dan harus bergerak cepat. Ketika seseorang mengusulkan rencana penangkapan, Bai menunjukkan kelemahan rencana itu dan menyarankan pembentukan pasukan penangkap pencuri. Dengan pidato penuh semangat, ia meyakinkan semua orang, tua maupun muda, untuk bekerja sama. Shinki terkesan dan menunjuknya sebagai pemimpin pasukan, memberinya pita sebagai tanda kepercayaan. Malam itu, Bai tersenyum dalam hati. Identitas barunya justru memudahkannya mencuri ayam. Saat ia beraksi di peternakan lain, ia terkejut mendengar suara Shinki yang marah. Ia mengira dirinya tertangkap dan bersiap memohon ampun. Ternyata Shinki hanya memarahi para peternak yang lalai. Namun tak lama kemudian, ia terlihat. Dengan dramatis, Bai mengaku telah menghentikan latihannya demi memburu pencuri dan mengklaim dirinya terluka parah saat melawan sang penjahat. Ia bahkan menyalahkan dirinya sebagai pemimpin pasukan karena gagal menangkapnya. Shinki sepenuhnya mempercayainya. Ia memuji Bai sebagai murid paling rajin dan paling pantas menerima liontin pelindungnya. Sejak itu, Bai menjalankan dua peran sekaligus, pemimpin pasukan dan pencuri ayam. Ia mengubur tulang-tulang ayam di malam hari dan mulai kehabisan persediaan. Ia pun memperluas aksinya ke sekte lain. Di tengah latihan kerasnya, suatu malam ia disergap di hutan. Ia menghindari serangan, tetapi menyadari tubuhnya mulai kelelahan. Akhirnya ia terkena pukulan.
namun justru tertawa. Kulitnya kini sekeras cangkang kura-kura. Lee akhirnya muncul, kagum karena Bai telah mencapai kulit tak lapuk, bahkan melampauinya hingga kulit besi. Namun ia curiga. Selain rasa sakit, latihan itu seharusnya menyebabkan kelaparan ekstrem berkali-kali. Tetapi Bai justru semakin gemuk. Alasan tentang bambu tak meyakinkan Lee. Ia menggali tanah dan menemukan tulang-tulang ayam yang terkubur. Bai menjerit, mengira dirinya akan dibunuh. Namun Lee hanya membawanya ke lembah 10.000 ular, meninggalkannya di sana bersama 10.000 ular. Dengan putus asa, Bai memohon diselamatkan dan berjanji berubah. Lee ragu mempercayai pencuri ayam gila itu, tetapi kemudian menjelaskan bahwa sekte mereka akan mengadakan kompetisi internal. Jika Bai tidak masuk 5 besar, ia akan dibiarkan selamanya di lembah 10.000 ular. Ketakutan pada ular membuatnya setuju. Sekembalinya ke rumah, Bai mengungkapkan bahwa pedangnya telah ia sempurnakan 3 kali melalui pemurnian roh, meningkatkan kecepatan dan kekuatannya secara drastis. Liontin pelindungnya juga telah ia tingkatkan. Kini ia berada di tingkat kelima kondensasi Qi, namun ia tahu, kompetisi yang akan datang akan sangat sengit. Bai menenggelamkan dirinya dalam studi kitab suci yang dipenuhi gagasan-gagasan abstrak, konsep yang ia yakini takkan mampu dipahami orang lain. Ia percaya, jika berhasil menguasainya, ia akan memiliki keunggulan besar. Konsep pertama yang ia pelajari adalah tentang ringan dan berat. Untuk mempraktikannya, ia mencoba mengangkat sebuah tangki air besar. Hasilnya, ia gagal total. Namun setelah kembali mempelajari kitab itu dengan lebih saksama, Bai menyadari bahwa kuncinya bukan pada tenaga fisik, melainkan pada pengendalian energi spiritual. Ia pun berlatih keras mengatur aliran energinya. Sayangnya, ketika mencoba jurus yang disebut kunci tenggorokan, ia mendapati bahwa energi spiritualnya masih terlalu lemah. Menyadari kekurangannya, Bai memutuskan menjual bambu demi membeli ramuan peningkat energi spiritual. Setelah beberapa waktu, ia kembali berlatih, dan akhirnya berhasil mengangkat tangki air itu. Meski begitu, ia belum mampu mengendalikannya dengan sempurna. Ia tahu, jika tidak berhasil masuk 5 besar dalam kompetisi mendatang, ia akan dipulangkan kembali ke tempat ular-ular berbisa, dan mimpinya menjadi seorang abadi akan musnah selamanya. Keesokan paginya, Bai terbangun dan mendapati lubang besar di langit-langit kamarnya. Ia yakin itu bukan ulah pencuri, karena ia tak memiliki barang berharga. Lalu ia teringat, dalam tidurnya, entah bagaimana, ia berhasil melakukan jurus kunci tenggorokan. Kepercayaan dirinya pun tumbuh kembali. Mungkin ia benar-benar bisa menang. Hari kompetisi pun tiba. Pengawas ujian sebelumnya, Fang, ternyata juga ikut bertanding. Tak lama kemudian, seorang gadis bernama Lin Fei muncul. Ia dikenal sangat kuat, banyak yang yakin dialah calon juara. Namun, sebagian lainnya menjagokan Fang, yang berada di puncak tingkat 5 kondensasi Qi. Kompetisi hampir dimulai, tetapi ketua abadi Li belum terlihat. Di tempat lain, Bai merasa bangga karena akhirnya berhasil membeli pil umur panjang dan beberapa jimat pelindung untuk menjaga keselamatannya selama pertandingan. Namun, sebelum sempat bersiap lebih lama, ketua abadi Li menyeretnya karena ia hampir terlambat dan seketika memindahkannya ke arena. Bai terjatuh tepat di hadapan para peserta lain. Dengan panik ia berseru pada Li bahwa ia belum siap. Lin Fei membantunya berdiri, dan akhirnya Bai memutuskan tetap bertahan karena ia sudah berada di sana. Fang mengamatinya dengan tajam. Ia tak menyangka Bai bisa berkembang cukup pesat untuk ikut kompetisi hanya dalam waktu setengah tahun. Para peserta mengundi nomor untuk menentukan lawan. Awalnya Bai ingin maju lebih dulu, tetapi berubah pikiran saat tahu ia akan bertarung terakhir. Sayangnya, yang terpenting bukan urutan, melainkan siapa lawannya. Pertarungan demi pertarungan berlangsung sengit. Penonton terpukau melihat kekuatan para petarung. Chen, yang sangat dihormati, diumumkan sebagai pemenang salah satu laga. Pertarungan berikutnya bahkan lebih brutal, membuat Bai ketakutan hingga memasang sebanyak mungkin jimat pelindung di tubuhnya. Saat giliran Fang tiba, ia mengakhiri pertarungan hanya dengan satu serangan. Lin Fei pun tampil anggun, menghindari serangan dengan luwes sebelum mengalahkan lawannya menggunakan layar asap. Akhirnya, tibalah giliran Bai. Ia mencoba kabur, tetapi Li menangkapnya. Alasan ingin ke kamar mandi pun tak mempan. Lawannya mengejek langkah aneh Bai, mengira mereka bukan sedang mengikuti lomba memasak. Bai bersikeras bahwa itu teknik pertahanan. Pertarungan dimulai, dan dengan gugup, ia meminta lawannya bersikap lunak. Namun ketika tongkatnya terlepas dari tangan, sesuatu tak terduga terjadi. Lawannya justru pingsan. Kilas balik singkat menunjukkan bahwa tongkat itulah yang sebenarnya menyelesaikan pertarungan. Bai dinyatakan menang, meski penonton terkejut dan protes. Ia bahkan dilarang menggunakan peralatan apapun di pertandingan selanjutnya. Babak berikutnya dimulai. Bai sadar bahwa jika ia lolos satu ronde lagi, ia pasti masuk 5 besar.
Ia berharap melawan peserta yang lemah. Sayangnya, takdir berkata lain. Lawannya berikutnya adalah Fang. Semua orang mengasihani siapapun yang harus menghadapi Fang. Dan kali ini, orang itu adalah Bai. Ketakutan membuat Bai hampir tak sanggup menatap lawannya. Namun, para penonton mulai bertanya-tanya, apakah ia menyembunyikan jurus rahasia? Bai memanfaatkan keraguan itu, berpura-pura percaya diri. Strateginya berhasil membuat Fang waspada. 4 jam berlalu hanya dengan saling menatap dan gertakan. Bahkan para tetua mulai mengagumi kemampuan Bai menunda pertarungan. Akhirnya, pertarungan sungguhan dimulai. Serangan Fang bertubi-tubi, tetapi jimat-jimat pelindung Bai menahannya. Saat jimatnya habis, Fang menyerang dengan teknik roh darah. Pedangnya telah dimurnikan roh sebanyak 2 kali. Namun Bai menolak menyerah. Ia menghunus pedangnya sendiri, yang ternyata telah dimurnikan roh sebanyak 3 kali. Cahaya pedang itu begitu menyilaukan hingga semua orang terpana. Dengan teknik ringan dan berat yang telah ia pelajari, Bai membalikkan keadaan. Dan ketika Fang akhirnya tumbang, seluruh arena terdiam. Bahkan Lin Pei tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Namun yang paling mengesankan baginya bukanlah pedang itu, melainkan cara Bai memanfaatkan teknik ringan dan berat dengan cerdas. Meski dielu-elukan, Bai hanya tersenyum lega. Baginya, kemenangan terbesar hari itu bukanlah mengalahkan Fang, melainkan berhasil bertahan hidup. Pengundian nomor kembali dilakukan. Hasilnya menunjukkan bahwa Lin Pei akan bertarung melawan Chen, sementara Bai otomatis melaju ke babak final, tanpa perlu bertarung lagi. Chen begitu yakin bahwa siapapun yang menang dalam pertarungan melawan Lin Pei akan mampu mengalahkan Bai. Karena itu, ia ingin segera mengakhiri duel tersebut, namun pertarungan berlangsung sengit. Keduanya menunjukkan penguasaan teknik bertarung yang luar biasa. Di tengah pertarungan, Lin Pei menyinggung niat awal Chen yang ingin menyelesaikan duel dengan cepat, tetapi kini justru terlihat menahan diri. Chen menyadari bahwa energi spiritual Lin Pei tampaknya hampir habis. Ia pun memutuskan untuk mengabulkan keinginannya dan mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Chen menyiapkan serangan terakhirnya. Lin Pei berhasil menghindar, sementara serangan itu terus berlanjut. Dengan kelincahan luar biasa, Lin Pei bermanuver hingga akhirnya berhasil membalikkan keadaan dan merebut keunggulan. Namanya diumumkan sebagai pemenang. Para penonton terpukau oleh kekuatannya, meskipun salah satu kepala suku tetap berpendapat bahwa Bai masih lebih kuat. Karena sudah masuk 5 besar, Bai sebenarnya tidak memiliki alasan untuk terus bertarung. Saat duel melawan Lin Pei dimulai, ia justru menawarkan menyerah. Lin Pei menegaskan bahwa Bai hanya berhasil mencapai final berkat berbagai item bantuan. Ia merasa terhina ketika Bai hendak memberinya kemenangan begitu saja. Malam pun tiba. Pertarungan hendak dimulai kembali. Bai sekali lagi mencoba membujuk Lin Pei agar membiarkannya menyerah, mengingat ia pasti sudah sangat kelelahan. Namun Lin Pei menolak. Ia berkata bahwa ia hanya membutuhkan satu serangan untuk mengakhiri semuanya. Serangan itu dilepaskan tepat saat Bai mencoba menggunakan jurus yang sebelumnya sulit ia kuasai, kunci tenggorokan. Namun kekuatan serangan Lin Pei ternyata melampaui perkiraannya sendiri. Pedangnya menghancurkan liontin pelindung milik Bai dan menembus dadanya. Lin Pei terkejut dan diliputi rasa ngeri. Bai, dengan suara lemah, menyebutnya kejam. Para kepala suku kebingungan. Mereka yakin telah melihat Bai hendak bergerak. Mungkin ia hanya meleset. Dengan dramatis, Bai mengungkap penyesalannya, meninggalkan desa demi mengejar keabadian. Andai tidak, mungkin ia masih bisa hidup beberapa tahun lagi. Kata-kata terakhirnya mengungkap keinginannya untuk bersatu kembali dengan orang tuanya yang telah tiada. Kerumunan bergegas mendekat, namun tiba-tiba Bai membuka mata. Ia menjelaskan bahwa ia sangat berhati-hati dan menambahkan 2 lapis kulit tambahan pada pakaiannya. Mendengar itu, Lin Pei langsung pingsan. Tetua sekte menyatakan bahwa ia tak lagi mampu bertarung dan secara resmi mengumumkan Bai sebagai pemenang kompetisi. Penonton marah atas akhir yang dianggap tidak adil. Lin Pei, yang sudah sadar, menuntut duel ulang. Bai menyuruhnya mempertimbangkan kesehatannya, bahkan bersedia memberinya kemenangan. Namun Lin Pei bersikeras ingin pertarungan yang adil. Ia menawarkan pedang serta dupa terbang kelas 1 sebagai taruhan. Dupa itu diperolehnya melalui banyak kesulitan dan sangat membantu seseorang menembus tingkat ke-6 kondensasi Qi. Meski begitu, Bai tetap enggan bertarung. Akhirnya, Lin Pei menantangnya dalam adu pengetahuan tanaman karena mereka sama-sama murid apoteker. Bai menerima. Li lalu menghadirkan tanaman spiritual, hasil penyambungan berbagai jenis herbal. Siapa yang mampu mengidentifikasi paling banyak tanaman, dialah pemenangnya. Bai mempersilakan Lin Pei menjawab lebih dulu. Penonton terkejut melihat kepercayaan dirinya. Mereka menganggap Bai bodoh, sebab Lin Pei pernah masuk 10 besar dalam 5 monumen.
Mereka tak tahu bahwa Bai adalah si kura-kura kecil legendaris yang menempati peringkat pertama di 10 monumen. Lin Pei mengamati dengan saksama, lalu menyebut dirinya paling berpengetahuan di antara para murid. Ia menyelesaikan jawabannya dan mengidentifikasi 8 tanaman. Semua orang kagum, sebab tanaman buatan Li itu nyaris sempurna dan sangat sulit dianalisis. Ia pun menyebutkan ke-8 tanaman tersebut dengan tepat. Giliran Bai tiba. Dengan tenang, ia menyatakan bahwa selain 8 tanaman yang disebut Lin Pei, ia juga mengidentifikasi 67 tanaman spiritual lainnya. Lin Pei mengejeknya, mengira ia hanya menyebut semua tanaman yang ia tahu dengan harapan ada yang benar. Namun, dugaan itu salah. Bai memaparkan jawaban dengan sangat rinci, bukan hanya daftar tanaman, tetapi juga teknik pencangkokan yang digunakan. Tetua sekte terperangah. Li akhirnya mengakui bahwa Bai memang memiliki kemampuan luar biasa meski masih meremehkan dengan pujian yang terlalu sederhana. Setelah selesai menyebutkan total 75 tanaman, Lin Fei mengakui kekalahannya. Sekali lagi, Bai diumumkan sebagai juara kompetisi. Beberapa waktu kemudian Bai terus berlatih. Ia sangat gembira karena dupa terbang yang dimenangkannya bekerja dengan efektif, membuat kemajuannya melesat cepat. Suatu hari, suara yang familiar terdengar di depan pintu. Ternyata itu adalah mantan perundungnya Bao. Secara refleks, Bai bersiap menyerang. Namun Bao datang untuk meminta maaf atas upayanya membunuhnya dahulu. Ia mengaku muda dan bodoh kala itu. Kini ia baru mencapai tingkat ketiga kondensasi Qi, tak lagi menjadi ancaman. Ia bahkan mengagumi reputasi Bai dan berterima kasih karena kekalahan telak dulu justru memotivasinya untuk berkembang. Ia ingin berada di sisi Bai, tetapi Bai tidak tertarik. Bao lalu memperingatkan bahwa orang-orang dari Departemen Pengawasan patut dicurigai. Chen, yang dulu didorong Bai ke sekte luar, kini menjadikannya target. Saudara Chen, yaitu Fang, merupakan anggota Balai Penegakan Hukum. Bao menawarkan diri menjadi tangan kanan Bai, karena dunia kultivasi abadi sangat kejam. Memiliki satu teman tambahan saja bisa meningkatkan peluang bertahan hidup. Malam itu, mereka minum bersama. Bao kagum mendengar petualangan Bai sejauh ini. Ia yakin Bai bisa segera mencapai ranah pendirian fondasi. Namun Bai ragu. Bao menjelaskan bahwa mencapai ranah pendirian fondasi Fana sebenarnya lebih mudah, cukup dengan mengonsumsi pil pendirian fondasi dalam jumlah cukup. Bai terkejut mendengar bahwa ranah tersebut dapat memperpanjang umur hingga 100 tahun. Karena sangat ingin memulihkan umurnya, Bai tertarik. Namun mereka tak mampu membeli pil itu sehingga harus memurnikannya sendiri. Untuk itu, Bai harus menjadi apoteker tingkat lanjut. Reputasi Bai pun melonjak saat ia mengikuti ujian apoteker tingkat lanjut. Meski datang terlambat dan menjadi peserta terakhir yang menyalakan tungku, ia berhasil memurnikan pil di 10 tungku sekaligus, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan pil terakhirnya mencapai kualitas tingkat menengah. Tak lama kemudian, reputasinya yang gemilang membuat kerumunan orang berkumpul di depan rumahnya, berharap mendapatkan bantuannya. Chen menyaksikan dari dekat bagaimana Furious dipermalukan habis-habisan. Wajahnya memerah menahan amarah, tetapi sang kakak, Feng, segera menenangkannya. Ia meminta Chen bersabar karena semuanya sudah ia siapkan dengan rencana matang. Tak lama kemudian, setelah Bai selesai membantu semua orang, Xiaomei datang menghampirinya. Dengan senyum lembut, ia memuji kebaikan hati Bai. Xiaomei berpesan, jika suatu hari Bai harus pergi jauh, ia harus berjanji untuk rutin mengabari dirinya. Namun percakapan hangat itu mendadak terhenti ketika tangan kanan Bai, Bao, muncul dengan wajah penuh kebingungan. Bao memperingatkan Bai agar segera melarikan diri selagi masih sempat. Mungkin saja masih ada kesempatan untuk kabur. Sayangnya, harapan itu pupus. Begitu mereka melangkah keluar, aparat dari Balai Penegak Hukum sudah menunggu. Bai diperintahkan untuk ikut ke Balai Penegak Hukum tanpa banyak penjelasan. Sementara itu, Fang dan Lin Pei menunggu anggota ketiga yang ditugaskan dalam kelompok mereka. Mereka mengeluh karena belum tahu siapa orangnya dan menduga ia pasti sosok yang tak bisa diandalkan. Dugaan itu berubah menjadi keterkejutan saat mengetahui bahwa orang tersebut adalah Bai. Mereka tak menyangka Balai Penegak Hukum memilihnya. Feng mencoba menenangkan suasana dengan menjelaskan bahwa Bai memang hanya kuat dalam pertarungan, sementara misi mereka sekadar mencari seorang pria bernama Hao Yunpei yang telah lama kehilangan kontak. Seharusnya ini bukan misi berbahaya, namun Bai memilih berhati-hati. Ia lebih suka bersiap menghadapi kemungkinan terkuruk. Lin Fei pun mengejeknya, menyebutnya terlalu penakut hingga tak bisa hidup tanpa lapisan perlindungan tambahan. Anggota lain dari dapur api datang melepas kepergian Bai. Salah satu dari mereka bahkan memberikan sebuah wajan sebagai hadiah perpisahan. Namun, dengan sedikit kecewa,
Zhang menyadari Bai belum cukup bertambah berat badan untuk mampu membawa wajan itu dengan mudah. Kemudian, Xiaomei muncul untuk mengucapkan selamat tinggal. Ia membekali Bai dengan kue-kue, ramuan mujarab, dan berbagai perlengkapan lain untuk perjalanan. Ternyata, Hao Yunpei yang mereka cari adalah kakak dari Xiaomei. Xiaomei bersikeras bahwa kakaknya pasti hanya terlalu bersenang-senang hingga lupa memberi kabar. Ia bahkan meminta Bai meninju kakaknya sekali saja karena telah membuat orang tua mereka cemas. Bai menenangkannya dan berjanji akan membawa Hao Yunfei pulang dengan selamat. Misi pun dimulai. Bai mengakui ini adalah misi pertamanya dan ia merasa gugup. Ia mengira mereka akan bepergian dengan pedang terbang, tetapi ternyata mereka menaiki kapal terbang. Lin Fei menjelaskan bahwa murid baru biasanya tak diizinkan ikut misi. Bai pun mengungkapkan bahwa semua ini bukan pilihannya. Kilasan kenangan memperlihatkan kejadian di depan rumahnya. Balai Penegak Hukum menegur Bai karena selama setahun penuh di sektornya, ia belum menyelesaikan satupun misi menanam tanaman spiritual. Itu melanggar peraturan sekte. Sebagai hukuman, ia dipaksa bergabung dalam misi ini. Bai teringat peringatan Bao tentang Fang, bahwa Fang mungkin berniat mencelakainya. Di tengah perjalanan, Fang menjelaskan bahwa kapal mereka digerakkan oleh batu roh, tetapi persediaannya terbatas. Sebagian perjalanan harus ditempuh dengan berjalan kaki. Mereka tiba di Sungai Penjulang Langit, sumber energi spiritual bagi seluruh sekte. Semakin ke hilir, energi spiritual semakin menipis. Bai bisa merasakan perbedaannya dengan jelas. Kedua rekannya terkejut saat tahu ini pertama kalinya Bai mendengar tentang keberadaan sekte-sekte lain. Akhirnya, mereka sampai di tujuan, Pegunungan Bintang Gugur. Bai bertanya-tanya, mengapa mereka tidak menunggu pagi untuk menjelajah. Ia khawatir ada binatang buas mengintai dalam gelap. Ketakutannya makin menjadi saat Pong menyebut bahwa wilayah sekte aliran darah iblis berada tepat di balik gunung itu. Bai berusaha menenangkan diri, bertekad membuktikan bahwa ia bukan pengecut. Namun ketenangannya buyar ketika Lin Fei mengerjainya. Ia bersikeras bahwa dirinya bukan takut, hanya sangat berhati-hati. Hampir saja ia terbuluh oleh bunga penghipnotis yang mematikan. Tak lama kemudian mereka menemukan bangkai kelinci yang jelas tidak mati secara alami. Aura jahat menyelimuti sekitarnya. Fang dan Lin Fei langsung tegang. Ini pasti ulah kelelawar berkepala dua. Makhluk itu memiliki racun di cakar dan giginya yang menyebabkan sesak napas saat bercampur dengan darah. Tiba-tiba, sesuatu mendekat. Bai hampir tertimpa namun berhasil diselamatkan tepat waktu. Mereka terkejut saat menyadari seekor ular raksasa adalah penyebabnya. Bai justru menjadi orang yang menyelamatkan Lin Fei, mengaku berpengalaman menghadapi ular. Sesaat mereka merasa aman, tetapi makhluk raksasa itu muncul kembali di atas mereka. Mereka membeku, tak bergerak sedikit pun. Untungnya makhluk itu pergi begitu saja. Lin Fei menjelaskan bahwa itu adalah seekor behemoth, makhluk dengan kekuatan melampaui tingkat pendirian fondasi. Jika tadi mereka ketahuan, ketiganya pasti sudah mati. Bai terperangah, ia merasa telah melihat hal paling berbahaya di sana. Namun Fang mengatakan itu bahkan belum seberapa. Di depan, bahaya yang lebih mengerikan mungkin menanti. Bai berpura-pura tidak takut. Tanpa ia sadari, Fang menempelkan sesuatu di bajunya. Umpan yang membangunkan kelelawar berkepala dua di sekitar hutan. Seketika, kelelawar-kelelawar itu mengamuk. Jumlahnya terlalu banyak. Mereka terpaksa berpencar dan berjanji bertemu di luar hutan. Namun Bai menghilang. Lin Fei menyebutnya pengecut sambil menggunakan kekuatannya yang dahsyat untuk melawan beberapa kelelawar. Melalui alat transmisi, Fang berkata bahwa seberuntung apapun Bai lolos dari kelelawar, mustahil ia keluar dari hutan hidup-hidup. Lin Fei tak mau tinggal diam. Ia ingin kembali mencari Bai. Tetapi, Feng mengingatkan bahwa kelelawar berkepala dua paling aktif di malam hari. Kembali ke hutan sama saja bunuh diri. Feng menyalahkan dirinya sendiri karena membawa mereka melewati hutan itu. Namun Lin Fei berkata tak seorang pun bisa memprediksi keberadaan kelelawar tersebut. Cepat atau lambat, mereka harus mencari, setidaknya untuk membawa jasad Bai kembali ke sekte. Sementara itu, jauh di dalam hutan, Bai berlari mati-matian menghindari kawanan kelelawar. Ia berteriak dalam hati bahwa hidupnya terlalu berharga untuk berakhir di sana. Namun, langkahnya terhenti, jalan di depannya buntu. Keesokan paginya, Fang berpura-pura kecewa karena Bai tidak datang ke sinyal asap mereka. Sementara itu, Lin Fei teringat momen pertama kali mereka bertemu. Ia merasa seolah masih bisa mendengar suara Bai, dan baru menyadari bahwa itu bukan sekadar kenangan karena Bai benar-benar berdiri tepat di hadapan mereka. Bai menceritakan betapa mengerikannya kejadian semalam. Ia bahkan bertanya apakah Lin Fei mengkhawatirkannya melihat lingkaran hitam di bawah mata gadis itu. Fong tertegun melihat Bai masih hidup. Bai menjelaskan bagaimana kelelawar kejaran berkepala dua mengejarnya tanpa henti. Ia bersumpah tak ingin ditinggalkan sendirian lagi.
Lin Pei pun bertanya mengapa ia tidak langsung menuju sinyal asap. Bai menenangkan Lin Pei dan mengakui bahwa ia tahu mereka pasti sangat cemas. Namun setelah memutuskan melawan, pertarungan itu justru terasa menegangkan dan membangkitkan semangatnya. Dari situ ia menyadari betapa kuat pedang kayu kecilnya kini. Ia bahkan berhasil mengalahkan kelelawar berkepala dua tersebut. Lebih dari itu, ia menemukan bahwa taring kelelawar merupakan bahan langka untuk memurnikan eliksir dupa darah membara, sehingga ia menghabiskan semalaman untuk mengekstraknya. Saat mereka hendak pergi, tiba-tiba sesosok makhluk bermata besar menyerang dari atas. Lin Pei menyelamatkan Bai, dan Fong menjelaskan bahwa makhluk itu adalah binatang purba yang dapat menguras energi sejati seseorang hanya dengan tatapan, hingga korbannya mati perlahan. Pencarian mereka terhadap Hao Yun Fei pun berlanjut. Bai memanggil-manggil namanya, dan Feng menemukan posisi terakhirnya melalui cakram aliran roh, menunjukkan lokasi terakhir pemancar Hao Yun Fei mengirim sinyal. Namun Hao Yun Fei tidak ada di sana. Fang menyadari sesuatu dan menemukan pesan yang ditinggalkan Hao Yun Fei. Dalam pesan itu, Hao Yun Fei mengatakan bahwa ia menemukan petunjuk aneh di pegunungan dan pergi menyelidikinya, tanpa menjelaskan lebih lanjut. Lin Pei bertanya-tanya apa yang begitu mendesak. Feng berspekulasi bahwa Hao Yun Fei mungkin pergi menemui klan penjaga perbatasan wilayah ini. Bai mengusulkan agar mereka kembali melapor ke Sekte Roh sebelum bertindak lebih jauh. Tetapi Lin Pei menolak membunyikan alarm hanya karena hal kecil dan tak ingin meninggalkan Hao Yun Fei. Bai menegaskan ia hanya memikirkan keselamatan semua orang, namun setuju laporan lengkap bisa diberikan setelah misi selesai. Tak lama kemudian, dua sosok terlihat berlari menembus hutan, membicarakan betapa penting dan mendesaknya urusan mereka. Sebuah kekuatan tiba-tiba membatasi gerakan mereka. Seorang pria muncul, terkejut melihat dua demigod di hadapannya, dan memerintahkan mereka pergi. Kelompok Bai akhirnya tiba di perbatasan yang tampak sunyi dan tandus. Tiba-tiba seseorang dari klan Lucian keluar dari sebuah bangunan. Mereka dipersilakan masuk, tetapi Bai merasa tempat itu aneh dan mencurigakan. Ia memohon agar mereka tidak masuk, namun keputusan sudah dibuat. Ia hanya bisa mengandalkan jimat pelindungnya. Di dalam, Bai merasakan kejanggalan, pepohonan yang aneh, dan suasana yang teramat sunyi. Pria itu menjelaskan bahwa pemimpin mereka mengajarkan bahwa keheningan adalah jalan terbaik menuju kultivasi. Feng ingin segera bertemu sang pemimpin, tetapi pria itu hanya meminta mereka mengikuti. Terdengar nyanyian menyeramkan dari kejauhan. Bai mencium aroma yang mengingatkannya pada makanan spiritual dari dapur api. Suara itu bernyanyi agar pendengar patuh dan tidak menangis. Bai semakin gelisah, sementara Lin Fei memintanya menunggu dengan tenang. Namun ketakutan Bai terbukti. Ia mendengar langkah kaki dan diserang bayangan merah. Awalnya tim tak mempercayainya, tetapi mereka segera sadar pria tadi telah menghilang. Lin Fei memperingatkan agar tidak menyentuh pita-pita merah itu karena bisa membuat orang menjadi gila. Pria tersebut ternyata dalang serangan. Fong menegaskan mereka hanya mencari seseorang, tetapi pria itu tak peduli. Ia menyatakan bahwa jika orang itu memang datang, maka ia sudah tidak lagi berada di dunia ini, dan mereka akan segera menyusul. Fong bersumpah membalas pengkhianatan terhadap Sekte Roh, dan pertarungan pun dimulai. Meski pria itu berkata perlawanan sia-sia, Fong mampu memberikan perlawanan sengit. Namun pita-pita itu terlalu kuat, memaksa mereka mundur. Bai mencoba menghubungi sektor, tetapi pemancar tidak berfungsi. Sebuah formasi unik milik Sekte Darah mulai terbentuk. Lin Pei menyadari formasi sebesar itu pasti dibangun selama bertahun-tahun. Begitu sempurna, energi hidup mereka akan tersedot perlahan hingga mati. Bai panik, menyadari hidupnya bisa berakhir di sana. Namun ia segera menenangkan diri dan menyelamatkan Lin Pei saat gadis itu diserang. Di tengah reruntuhan, Lin Pei menemukan Bai dan mengakui kekhawatirannya. Meski ia berdalih tak ingin berutang budi jika Bai mati karenanya. Momen itu terputus ketika pria tadi mengumumkan kehormatan menjadi bagian dari pengorbanan spiritual klan Lucian. Feng tak percaya melihat Bai kembali berlari menyelamatkan diri, tetapi Bai berseru bahwa berlari lebih baik daripada menunggu jadi pupuk. Ia sempat mengira menemukan jalan keluar, namun ternyata hanya ilusi. Pria itu memanfaatkan kekuatan formasi untuk menciptakan tipuan. Lin Pei memutuskan menghadapi pria itu secara langsung. Dengan susah payah ia mendekat dan menggunakan pil peledak untuk melukainya. Pria itu menghilang. Bai sempat terpental oleh makhluk iblis, namun ternyata pura-pura agar bisa kembali berlari menuju pintu keluar. Makhluk itu menghalanginya, tetapi dengan kekuatan murni, Bai melemparkannya ke udara dan memusnahkannya. Formasi sedikit melemah, namun ia tak ingin membuang waktu. Tiba-tiba Lin Pei datang membawa Hao Yun Pei yang terluka parah. Hao Yun Pei terbangun dan memperingatkan mereka untuk lari. Klan Lucian telah membelot ke sekte aliran darah.
Lin Fei berkata mereka tak bisa kabur karena formasi penyedot jiwa telah sempurna. Akar-akar muncul dari tanah, menyerang tanpa henti. Bai mengungkapkan bahwa ia telah membuat celah di formasi. Lin Fei memanfaatkannya untuk meloloskan diri bersama Hao Yunfei. Namun Bai tertinggal di dalam. Ia terkejut ketika Feng justru memintanya membantu. Padahal Feng sengaja memanfaatkan situasi agar Bai terjebak diserang akar. Feng menyatakan Bai mungkin selamat dari hutan, tetapi kali ini ia akan terkubur selamanya di bawah akar-akar itu. Dari luar, Lin Pei melihat celah di formasi semakin menutup, kesempatan terakhir mereka hampir hilang. Di dalam, Bai tersadar sepenuhnya akan pengkhianatan Peng. Ia bersumpah tak akan mati di tempat seperti itu. Di atas sana, bahkan Feng mulai dililit akar-akar yang mengamuk, dan ia bersiap menggunakan pil peledak untuk membebaskan dirinya. Namun, ia terkejut luar biasa ketika melihat bahwa Bai ternyata masih hidup saat muncul dari dalam tanah. Feng yang murka menyatakan bahwa lebih baik mereka mati bersama daripada membiarkan Bai kabur. Tanpa ragu, ia melemparkan pil peledak ke arah Bai. Ledakannya dahsyat, tanah bergetar, udara terbelah, dan Fang langsung tertelan oleh akar-akar raksasa yang menjulur liar. Gelombang ledakan itu justru mendorong Bai keluar dari susunan formasi. Ia tercengang, tak menyangka Feng benar-benar mencoba meledakkannya. Beruntung, Bai telah berlatih keras hingga mencapai teknik kulit tak terkalahkan. Tubuhnya sama sekali tidak terluka. Tak lama kemudian, Feng muncul dari lilitan akar sambil bersumpah akan mencabik-cabik Bai ketika berhasil keluar. Namun pria misterius yang tadi muncul menjelaskan bahwa Fang takkan pernah bisa lolos dari formasi mereka. Di tempat lain, Bai berpura-pura sedih atas tertinggalnya Fang dan memuji Feng karena menyelamatkannya. Sementara itu, klan Lucian terlihat tengah menjalankan sebuah ritual rahasia. Pria misterius tadi melapor kepada pemimpin mereka, Chen Yu. Ia menjelaskan bahwa mereka hanya berhasil menangkap satu penyusup, sementara yang lain berhasil melarikan diri bersama Hao Yunfei. Chen Yu tidak terlalu khawatir. Tujuan besar mereka hanya tinggal beberapa minggu lagi menuju penyelesaian. Meski begitu, ia memastikan bahwa para penyusup tak akan pernah meninggalkan Gunung Bintang jatuh hidup-hidup. Di sisi lain, Bai mengeluh karena alat pemancarnya tidak berfungsi. Lin Pei cemas, bertanya-tanya apakah mereka masih punya harapan untuk selamat. Hao Yunfei menjelaskan bahwa fakta pengkhianatan klan Lucian terhadap sekte roh adalah rahasia besar, dan demi menutupinya, klan itu pasti akan membunuh mereka semua. Lin Pei tak kuasa menahan tangis, putus asa karena bahkan Feng yang telah mencapai tingkat 7 kondensasi Qi pun gagal bertahan. Lin Pei mengingatkan bahwa Bai selalu menempatkan nyawanya di atas segalanya. Apakah sekarang ia sangat ketakutan karena sedang diburu? Bai mengakui bahwa ia memang takut, namun justru rasa takut itulah yang mendorongnya untuk berjuang lebih keras demi bertahan hidup. Hao Yunfei, meski juga gentar, setuju bahwa mereka harus melawan dengan seluruh kekuatan agar bisa kembali ke sektor roh bersama. Hao Yunfei lalu berkata bahwa ia sudah sedikit pulih dan Bai menagih pukulan yang dulu dijanjikan karena telah membuat keluarganya khawatir. Dari sana, Hao Yunfei menyadari bahwa mereka pasti datang dengan kapal terbang, sebab tidak mengetahui kondisi mengerikan desa-desa kecil di sekitar gunung. Klan Lucian telah bekerja sama dengan Sekte Darah untuk menembus pembatas kekuatan roh yang ditetapkan Sekte Roh. Mereka membantai orang-orang tak berdosa, menyerap napas kehidupan mereka, dan tak menyisakan satupun korban selamat. Hao Yunfei mendesak mereka segera pergi. Namun tiba-tiba serangan ganas menghantam. Pria misterius itu muncul kembali, mengatakan bahwa urusan mereka belum selesai. Lin Pei muak mendengar suaranya. Pria itu pun bersiap mengirim mereka menuju perjalanan terakhir. Lin Fei berteriak pada Bai agar melarikan diri dan melaporkan semua yang terjadi di gunung. Ia memaksanya pergi dan bertahan hidup apapun yang terjadi. Bai pun berlari secepat mungkin, berulang kali berbisik pada dirinya sendiri bahwa ia tidak boleh mati, bahwa ia akan melakukan apa saja untuk bertahan. Namun bayangan kekuatan mengerikan musuh terus menghantuinya. Ia terjatuh, memaksa dirinya bangkit dan terus berlari, tetapi pikirannya tak bisa lepas dari Hao Yunfei dan Lin Fei yang sedang diserang. Di medan pertarungan, Hao Yunfei dan Lin Fei berada dalam kondisi mengenaskan. Para anggota klan Lucian mempermainkan mereka dengan kejam. Lin Fei masih berusaha melawan, tetapi pemimpin kelompok itu memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya. Hao Yunfei hanya bisa memohon. Saat pedang hampir mengakhiri hidup Lin Fei, serangan itu tiba-tiba terhenti. Semua terkejut Bai telah kembali. Ia berkata tak sanggup meninggalkan mereka dan bersumpah akan melindungi nyawa mereka mulai sekarang. Para penyerang terheran-heran melihat si pengecut yang pertama kali kabur kini berdiri kembali. Mereka mengira membunuhnya akan mudah, mereka salah.
Bai akhirnya menunjukkan kemampuan tempurnya yang sesungguhnya. Lin Pei menatap takjub. Ia tahu betul Bai selalu takut mati. Lalu dari mana keberanian itu datang? Ia sadar, inilah jati diri Bai yang sebenarnya. Setelah para penyerang tumbang, Chen Yu sendiri turun tangan. Ia menggunakan teknik jahat pembunuh hantu, mengaku tak ingin lagi meremehkan Bai. Namun sekali lagi ia terkejut, Bai masih hidup. Chen Yu melancarkan rentetan serangan dahsyat, tetapi dampaknya nyaris tak berarti. Lin Pei bertanya dalam hati, mungkinkah ini teknik kuno kekuatan tak terkalahkan? Chen Yu kebingungan, Bai baru berada di tingkat 5 kondensasi Qi, sementara dirinya jauh lebih tinggi. Meski begitu, pertarungan sengit pun terjadi. Bai rela menerima pukulan demi mencari celah, menutup kekurangan kultivasinya. Lalu ia melayangkan satu pukulan dahsyat, balas dendam atas apa yang dilakukan pada Lin Pei dan Hao Yunfei. Chen Yu tumbang, tetapi ia menolak menyerah. Demi rencana besar klan Lucian, ia bahkan menukar nyawanya demi kekuatan terakhir untuk menyeret Bai bersamanya. Lin Pei memohon agar Bai melupakan mereka dan melarikan diri. Namun Bai tetap berdiri tegak, ia akan habis-habisan. Dengan tekad membara, Bai memanggil sebuah kuali ungu hasil transformasi Qi dan menggunakannya untuk menghancurkan monster di hadapannya. Di markas klan Lucian, kabar kematian Chen Yu membuat semua orang gempar. Ia adalah kultivator tingkat 8 kondensasi Qi. Bagaimana mungkin ia kalah hanya oleh 3 murid? Mereka khawatir rahasia mereka telah terbongkar dan sekte roh telah mengirim kultivator tingkat pendirian fondasi. Kepanikan melanda hingga seorang pemimpin bernama Heng datang menenangkan mereka dan berjanji akan menangani masalah ini. Kembali di hutan, Bai terkejut menyadari dirinya masih hidup. Ia teringat janjinya pada Lin Fei. Mereka akan kembali ke sekte roh bersama. Namun Lin Fei tiba-tiba menunjukkan bahwa tubuh Bai tertusuk pedang. Ia menenangkan Bai dan bersiap mencabutnya. Saat hitungan mundur dimulai, Bai sudah berteriak kesakitan bahkan sebelum pedang itu disentuh. Ternyata ia hanya gugup. Memanfaatkan momen itu, Lin Pei mencabut pedang dengan cepat. Ia bertanya-tanya kemana perginya Bai yang berani menerjang maut demi menyelamatkannya. Karena kini Bai sudah tertidur pulas. Momen itu terasa terlalu intim bagi Lin Pei, hingga ia menjatuhkannya dengan canggung. Hao Yunfei terkagum-kagum melihat perkembangan Bai dalam 6 bulan terakhir. Menurutnya, Bai bahkan lebih kuat daripada para murid pilihan sekte roh. Teknik tak terkalahkan sangat langka, dan meski kultivasinya baru tingkat 5, Bai mampu menciptakan kuali Qi sekuat itu. Namun Bai tetap rendah hati. Ia mengaku hanya memikirkan serangan itu di detik terakhir. Tiba-tiba, Bai merasa suasana terlalu sunyi. Tanpa ragu, ia kembali mengorbankan tubuhnya, menangkis sebuah anak panah yang melesat ke arah Lin Pei. Tak jauh dari sana, Heng tiba untuk memeriksa jasad Chen Yu. Dari kondisinya, ia tahu Chen Yu terpaksa menggunakan teknik terlarang milik klan mereka. Ia dapat merasakan bahwa orang yang telah mengalahkan Chen Yu memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Namun alih-alih gentar, hal itu justru membangkitkan semangatnya. Di tempat lain, kelompok kami berusaha melarikan diri dari pegunungan karena sedang diburu oleh klan Lucian. Bai memperkirakan, dengan kecepatan mereka saat ini, butuh waktu 3 hari untuk keluar dari kawasan itu. Sepanjang pelarian, mereka harus menghadapi musuh yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah pelarian, Hao Yunfei berhenti sejenak. Dengan suara lemah, ia berkata bahwa ia tak cukup beruntung bisa mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan Bai, dan berjanji akan membalas budi besar itu di kehidupan berikutnya. Bai menolak menyerah begitu saja. Ia mengingatkan Hao Yunfei bahwa mereka masih memiliki beberapa ramuan mujarab yang mungkin bisa menolong. Namun waktu terus berlalu dan kondisi Hao Yunfei tak kunjung membaik. Ia meminta mereka berhenti membuang obat untuk dirinya. Ia lalu berkata kepada Lin Pei bahwa di dalam klan, Lucian terdapat beberapa orang dengan tingkat kultivasi jauh di atas mereka. Sementara Bai baru berada di tingkat 5 kondensasi Qi, ia tak akan mampu bertahan lama. Peluang mereka untuk lolos dari pegunungan itu sangat kecil. Mereka semua memahami apa yang harus dilakukan. Bai menutup pintu gua sebagai penghalang terakhir dan berkata bahwa kini teman-temannya bisa beristirahat dengan tenang. Namun tak lama kemudian, mereka merasakan aura jahat yang semakin mendekat. Hao Yunfei menjelaskan bahwa itu bukan pemimpin klan, karena sang pemimpin harus tetap berada di pusat formasi agung roh terbalik yang hampir selesai. Semua terkejut ketika Lin Pei mengungkapkan bahwa ia pernah mendengar tentang seorang anggota klan Lucian bernama Heng, yang telah mencapai puncak tingkat 9 kondensasi Qi. Tak lama kemudian, salah satu anggota klan menemukan gua mereka dan hendak melapor kepada Heng. Tetapi Bai lebih dulu menghabisinya. Sayangnya, mereka belum aman. Awan merah mulai berkumpul di langit, tanda kehadiran makhluk kuat yang dikendalikan oleh Heng.
Bai menegaskan bahwa mereka harus menghindari pertarungan langsung dan segera melarikan diri. Namun dua rekannya menolak. Mereka telah menderita luka yang sangat parah, kehabisan energi spiritual, dan kini bergerak bahkan lebih lambat daripada manusia biasa. Bai masih cukup cepat. Jika ia berhasil mencapai sekte roh dan melapor, mungkin masih ada harapan bantuan akan datang. Bai tahu mereka hanya ingin mengorbankan diri agar ia bisa selamat. Ia menolak pergi. Namun ketika aura jahat itu semakin dekat, Lin Fei mengancam akan mengakhiri hidupnya sendiri jika Bai tidak segera pergi. Ia mengingatkan Bai pada ucapannya sendiri, bahwa mereka harus berjuang dengan seluruh kemampuan. Kini, justru dengan pergi, Bai memberi mereka satu-satunya peluang untuk hidup. Dengan berat hati, Bai pun berlari. Saat ia menjauh, Lin Fei dan Hao Yunfei mengungkapkan bahwa setidaknya Bai bisa bertahan hidup sendirian. Mereka bersiap mengulur waktu. Namun ternyata Bai punya rencana lain. Ia berlari ke puncak tebing dan dengan lantang menyatakan bahwa ia menunggu siapapun dari klan Lucian yang berani menantangnya. Lin Fei dan Hao Yunfei hanya bisa menatap tak percaya ketika musuh berdatangan menyerbu Bai. Mereka menyadari bahwa Bai membalikkan rencana mereka. Ia menarik seluruh musuh agar kedua temannya bisa melarikan diri. Teriakan ejekan Bai terdengar hingga ke telinga Heng. Ia segera memerintahkan seluruh anggota klan yang tersedia untuk mengejar Bai. Setelah Bai ditangani, perburuan terhadap dua lainnya akan dilanjutkan. Bai menghitung bahwa ia hanya perlu menahan mereka selama 16 jam agar teman-temannya bisa lolos. Saat berhadapan dengan beberapa anggota klan, satu menggunakan ilusi, lainnya mengayunkan kapak besar. Bai berhasil mengatasi keduanya. Namun ia kemudian diserang dari kejauhan oleh seorang pemanah. Terpaksa ia bersembunyi tanpa bergerak. Sang pemanah melapor bahwa Bai telah terjebak sehingga yang lain bisa mencari Hao Yunfei dan Lin Fei. Menyadari bahaya itu, Bai bergerak cepat. Ia kembali mengorbankan tubuhnya demi menjatuhkan sang penembak jitu. Tak lama kemudian, Heng menerima laporan bahwa Bai tak ditemukan, tetapi beberapa anak panah berlumuran darah telah ditemukan. Pertanda, Bai terluka parah. Heng menyimpulkan bahwa Bai pasti terkena panah demi melancarkan serangan balasan. Alih-alih marah, ia justru bersemangat, tak sabar bertemu lawan seperti Bai. Di dalam hutan, Bai hampir tak mampu mempertahankan kesadarannya. Ia merasa telah membawa musuh cukup jauh, dan untuk sementara waktu, teman-temannya aman. Namun, suara langkah anggota klan kembali terdengar. Melalui alat transmisi, ia mendengar laporan bahwa jejak darah ditemukan di jalur menuju perbatasan pegunungan. Artinya, mereka hampir menemukan Hao Yunfei dan Lin Fei. Tanpa ragu, Bai kembali menampakkan diri. Seluruh anggota klan Lucian segera mengejarnya, karena kini ia adalah prioritas utama. Sementara itu, kedua temannya bergegas menuju perbatasan sebelum fajar menyingsing. Bai terus bertarung dan mengalihkan perhatian. Namun setelah menumbangkan beberapa anggota klan, ia mendengar kabar yang membuat jantungnya bergetar. Klan Lucian telah menemukan teman-temannya. Bai langsung mengubah arah tanpa ragu, berlari secepat mungkin hingga akhirnya berhasil menyusul teman-temannya. Ia tiba tepat pada waktunya untuk menyelamatkan mereka. Tak ada waktu untuk berbasa-basi. Dengan singkat, Bai hanya berkata agar mereka segera pergi. Tanpa membantah, mereka pun berlari menjauh. Sementara Bai berbalik menghadapi para anggota klan yang mengejarnya. Musuh-musuh itu bukan lawan sembarangan. Mereka telah mencapai tingkat 6 kondensasi Ki. Pertarungan pun berlangsung sengit. Meski kewalahan, Bai tetap berdiri teguh hingga akhirnya berhasil mengalahkan mereka semua. Dengan suara lantang, ia menyatakan bahwa dirinya masih hidup, menantang siapapun yang berani maju untuk menghabisinya. Saat itulah, makhluk familiar milik Heng tiba-tiba menangkapnya. Tak lama kemudian, Heng menampakkan diri. Dengan nada kesal, ia mengeluhkan betapa banyak usaha yang terbuang hanya untuk menemukan Bai. Ia bahkan terkejut melihat bahwa Bai, yang baru mencapai tingkat 5 kondensasi Kui, mampu mengalahkan puluhan anggota klannya, bahkan Chen Yu. "Siapa sebenarnya kau?" tanya Heng. Dengan tenang, Bai memperkenalkan dirinya sebagai seorang master. Namun serangan Bai nyaris tak berarti bagi Heng. Dengan mudah, Heng mulai menghancurkannya. Bai menolak untuk mati di sana, tetapi Heng dengan dingin mengatakan bahwa ia tidak punya pilihan. Di kejauhan, terlihat sekilas teman-teman Bai yang masih melarikan diri. Lin Fei memohon dalam hati agar Bai terus bertahan. Kembali ke medan pertarungan, tubuh Bai kini terperangkap dalam makhluk ular milik Heng. Dalam keputusasaan, ia bertanya-tanya, apakah ini akhir hidupnya? Namun tiba-tiba, kenangan masa kecil muncul. Ia teringat pesan ibunya yang sekarat. Ia harus terus hidup, apapun yang terjadi. Tekad itu membakar jiwanya. Dengan kekuatan dari dalam dirinya, Bai memaksa keluar dari tubuh ular tersebut.
lalu melepaskan serangan dahsyat ke arah Heng. Heng terkejut merasakan energi spiritual Bai yang seolah mampu mencabut kehidupan. Ia bahkan menyadari bahwa Bai baru saja menembus tingkat 6 kondensasi QE. Namun bagi Heng itu belum cukup. Pertarungan berlanjut, pedang Bai dengan mudah dihancurkan, serangan kuncian tenggorokannya dihentikan dan lengannya dipatahkan. Sementara itu, di tempat lain, Lin Fei dan yang lain terus berlari. Namun, Hao Yunfei tak sanggup lagi melanjutkan. Ia menunjukkan sebuah monumen batas dan menjelaskan bahwa di sanalah pesan bisa dikirim kembali ke sekte roh. Ia meminta Lin Fei untuk bertahan hidup sebelum akhirnya tertinggal. Kembali ke pertempuran, Heng mulai menyadari kekuatan regenerasi luar biasa milik Bai saat lengannya perlahan pulih. Ia bahkan berpikir bahwa Bai akan menjadi lawan yang layak jika mencapai tingkat 8. Namun, rasa sakit tetap menggerogoti Bai. Ia terus memaksa dirinya untuk tidak roboh. Demi menyelamatkan teman-temannya, ia memanggil kuali ungu transformasinya dan melancarkan serangan kuat. Tetapi Heng tetap berdiri. Dengan nada hormat, Heng mengakui bahwa Bai adalah lawan yang layak. Namun ia tetap harus mati. Ia pun mengeluarkan jurus berikutnya, sebuah kekuatan yang belum pernah disaksikan siapapun dan bertahan hidup. Energi itu membentuk pedang mematikan, sementara Heng bertransformasi. Bai terkejut menyaksikan kekuatan seorang kultivator tingkat 9. Serangan dahsyat diluncurkan. Bai mencoba menahannya dengan teknik langkahnya, namun pertahanan itu akhirnya hancur. Gelombang kekuatan yang tercipta begitu besar hingga membuat Lin Fei terjatuh dari tebing, menjatuhkan alat pengirim pesannya. Tubuh Bai hampir tak bisa digerakkan. Heng pun bersiap pergi untuk menghabisi teman-temannya. Hal itu justru membakar semangat Bai. Dengan sisa kekuatannya, ia menyeret Heng bersamanya dan menjatuhkan mereka berdua dari tebing. Di sisi lain, Lin Fei, dalam kondisi parah, merangkak menuju monumen batas, memohon agar Bai terus bertahan. Heng, yang semakin murka, menghujani Bai dengan pukulan brutal. Namun di sela-sela itu, Bai justru mengejeknya, mengatakan bahwa pukulannya tak sekeras tulangnya, bahkan menyebutnya sampah. Kesabaran Heng pun habis. Ia bersumpah akan mengirim Bai ke alam kematian, lalu melancarkan serangan terakhir. Namun ia terkejut saat menyadari bahwa Bai mencengkram lengannya erat, tak membiarkannya lepas. Di saat yang sama, Lin Fei akhirnya mencapai monumen dan berhasil mengirim pesan ke sekte roh. Kembali ke pertarungan, Heng mencoba melepaskan diri, tetapi Bai menolak. Dengan suara lirih namun tegas, ia berkata bahwa jika ia harus mati, maka Heng akan menemaninya. Bai menusukkan pedang lebih dalam ke tubuhnya sendiri, menarik Heng mendekat cukup dekat untuk melancarkan satu pukulan terakhir yang menembus leher Heng. Pertarungan berakhir saat fajar menyingsing. Dengan bangga, Bai mengakui pencapaiannya sebelum akhirnya roboh. Di sekte roh, pesan Lin Fei terdengar oleh semua orang. Ia melaporkan bahwa Peng telah gugur, Hao Yunfei terluka parah, dan Bai sendirian menahan kultivator tingkat 9. Namun nasibnya tak diketahui. Tetua penegak hukum, Yang Ji, menerima kabar pengkhianatan klan Lucian yang bersekongkol dengan sekte darah dan membantai warga tak berdosa. Ia juga mendengar bahwa Bai telah memancing pergi Master Heng, meski belum diketahui apakah ia selamat. Tanpa ragu, Yang Ji membunyikan lonceng besar dan memerintahkan seluruh murid untuk menghentikan semua aktivitas dan berkumpul di pusat desa. Di sana, ia mengumumkan bahwa saatnya telah tiba. Perintah dikeluarkan, hancurkan para pengkhianat dan selamatkan rekan mereka. Semangat membara memenuhi semua orang. Mereka bersiap untuk perang. Array transportasi diaktifkan dan pemimpin sekte memerintahkan. Jangan kembali tanpa kemenangan. Sementara itu, di gunung, pemimpin klan Lucian mulai gelisah karena Heng tak kunjung kembali. Ia tak percaya bahwa Heng bisa dikalahkan hingga tiba-tiba ritual mereka terganggu dan gua mulai runtuh. Di luar, ia melihat armada kapal perang terbang. Wajahnya pucat, mereka telah ketahuan. Pasukan sekte roh menyerang tanpa ampun. Pemimpin klan mencoba melawan, namun tak berdaya. Dalam sekejap, seluruh klan Lucian dihancurkan. Tak lama kemudian, Yang Ji mendapat laporan bahwa Bai dan Lin Fei belum ditemukan. Ia pun menetapkan mereka sebagai prioritas utama. Di dekat monumen, Lin Fei ditemukan oleh dua sosok berjubah. Mereka menyembuhkannya secukupnya hingga ia terbangun. Hal pertama yang ia pikirkan hanyalah kembali menolong Bai. Meski tubuhnya tak sanggup berjalan, ia tetap memaksa dirinya maju, meninggalkan kedua orang itu. Karena tidak mampu memasuki gunung di dalam hutan, para anggota sekte roh hanya bisa menyisir area luar. Di sana, mereka menemukan sisa-sisa pertempuran milik Bai. Jejak itu begitu mengerikan, ia ternyata menghadapi beberapa anggota klan yang telah mencapai tingkat 7 kondensasi Qi. Li menatap bekas pertarungan itu dengan serius. Ia berkata bahwa bahkan murid pilihan pun tak mungkin keluar tanpa luka dari situasi seperti itu. Dalam benaknya,
Ia hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya rasa sakit yang pasti dialami Bai. Tak lama kemudian, sebuah petunjuk ditemukan. Lee segera datang dan melihat sepotong pakaian milik Bai tergeletak di genangan darah. Seketika, kenangan lama melintas saat ia menyuruh Yunpei memberikan pakaian itu kepada Bai. Waktu itu, ia sempat berkata bahwa meskipun Bai sangat nakal, ia memiliki bakat alami. Bahkan Lee pernah percaya bahwa suatu hari nanti Bai akan menjadi kultivator hebat. Namun harapan itu seakan runtuh saat mereka menemukan bekas tebasan pedang, tanda jelas dari kultivator tingkat 9 kondensasi Ki. Sebuah serangan mematikan yang dilepaskan dengan kekuatan penuh. Kesimpulannya begitu pahit, mustahil Bai bisa selamat. Penyesalan menyelimuti Lee, ia merasa datang terlalu terlambat. Tiba-tiba, Lin Pei datang. Dengan suara bergetar, ia bersikeras bahwa selama jasad Bai belum ditemukan, berarti ia masih hidup. Namun keyakinannya runtuh saat penyelidik menunjukkan pakaian berdarah itu. Air matanya pecah, tetapi ia tetap menolak percaya bahwa Bai telah mati. Ia memanggil namanya dengan putus asa, sementara Li hanya bisa memerintahkan para murid lain untuk melanjutkan pencarian. Kembali di sektor roh, pemimpin mereka, Yuan, menerima laporan bahwa tak ada tanda kehidupan sedikit pun dari Bai. Ia menghela napas panjang. Orang seperti Bai, yang setia, benar, kuat, dan tak kenal takut sangatlah langka. Jika pemberontakan Lucian berhasil hari itu, dunia roh pasti akan jatuh ke dalam bahaya besar. Pengorbanan Bai telah memberi waktu untuk mengirim pesan penting, sebuah tindakan yang menyelamatkan banyak nyawa. Sekte roh berjanji tidak akan pernah melupakan jasanya. Beberapa waktu kemudian, sebuah upacara peringatan diadakan. Semua orang menangisi kepergian sang jenius. Namun Zhang mengingatkan anggota Fire Kitchen bahwa mereka seharusnya tidak menangis, melainkan mengantar Bai dalam perjalanan terakhirnya dengan hormat. Sebuah pidato pun disampaikan menggambarkan Bai sebagai sosok yang menyebarkan kebaikan dan menumpas kejahatan, hingga akhirnya mengorbankan hidupnya demi sekte roh. Xiaomei hancur sepenuhnya. Ia memohon agar Bai dikembalikan padanya. Sebagai bentuk penghormatan, Bai diangkat menjadi murid oleh makhluk sempurna Ling Luo dengan gelar Honored Disciple yang ke-10 dalam ribuan tahun sejarah sekte roh. Sebuah lonceng dibunyikan, dan semua orang menundukkan kepala dalam duka. Di tengah suasana itu, Li tenggelam dalam penyesalan, bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika ia tidak pernah membawa Bai ke dunia roh, atau jika ia lebih memperhatikannya. Anggota tim Bai kemudian dipromosikan ke sekte dalam. Namun Lin Fei justru menolak. Semua orang terkejut, tak ada yang pernah menolak promosi seperti itu. Saat ditanya, ia mengungkapkan alasannya. Ia ingin ditempatkan di Dongling City, wilayah perbatasan yang tandus dan berbahaya di dekat wilayah Lucian. Ia percaya Bai masih hidup dan ia ingin menunggunya di sana. Permintaannya dikabulkan. Sejak itu, Lin Fei tetap tinggal lebih lama di upacara, diliputi keraguan dan kerinduan. Ia tahu mungkin tak akan bisa membalas pengorbanan Bai dalam hidup ini. Namun, berapapun lamanya, ia bersumpah akan menunggu kepulangannya. Di tempat lain, Bai terbangun dari mimpinya sebagai pahlawan sekte roh, dan terkejut mendapati tubuhnya telah pulih sepenuhnya. Ia sempat mengira dirinya telah mati dan berada di alam baka. Namun seorang pria misterius muncul, penjaga makam. Ia menjelaskan bahwa Bai masih hidup berkat kekuatan Undying Power yang menyelamatkannya. Energi itu menyerap kekuatan di sekitarnya dan memulihkan tubuhnya. Pria itu memberinya pil pemulih dan berkata akan kembali dalam 15 hari. Namun sikapnya yang membantu sekaligus menahan Bai di dalam gua membuat Bai curiga. Apakah ia merencanakan sesuatu yang buruk kepadanya? Meski begitu, Bai memilih fokus. Ia melatih diri dengan keras, menyempurnakan pil tersebut, dan akhirnya mencapai tingkat bronze skin. Rasa sakit yang ia tanggung luar biasa, namun ia terus bertahan, hingga akhirnya menembus ke tingkat silver skin. Ketika pria itu kembali, ia terkejut melihat perkembangan pesat Bai. Ia menjelaskan bahwa teknik Undying Power sangatlah sulit, dan hanya mereka yang menguasai kedua jilid kitab suci yang mampu menembus batas kehidupan dan keabadian. Sebelum menghilang, ia meninggalkan jilid kedua teknik tersebut, serta pesan terakhir. Klan Lucian telah dimusnahkan, dan teman-teman Bai tidak lagi berada di gunung. Sementara itu, di Dongling City, Lin Pei masih menunggu. 6 bulan telah berlalu, dan ia belum kembali melapor. Meski tubuhnya melemah, ia tetap bertahan, siap menerima hukuman apapun, asalkan bisa menunggu Bai. Suatu hari, saat berpatroli, ia melihat seorang pengemis diperlakukan dengan kasar. Ia pun memerintahkan seseorang memberinya makanan. Namun saat pengemis itu mengucapkan terima kasih, suara itu terasa begitu familiar. Saat ia menoleh kembali,
pengemis itu telah menghilang. Hatinya bergetar. Ia yakin tak mungkin salah, ia tidak akan pernah melupakan suara itu seumur hidupnya. Dengan panik, ia berlari dan memanggil nama itu sekeras mungkin. Bai! Pengemis itu berhenti, lalu berbalik. Dan benar saja, itu adalah Bai. Air mata Lin Pei tak lagi bisa terbendung. Setelah semua penantian dan penderitaan, akhirnya ia kembali.